Jadi untuk geometri ruang, saya ingatkan membayangkan. Kalau kalian nggak bisa membayangkan, repot. Susah untuk ngerjain geometri ruang. Jadi mulai dari sekarang, bayangkan. Ya, harus bisa membayangkan. Bisa apa maksudnya membayangkan? Bisa kan? Artinya membayangkan, tahu kan? Contohnya kalian membayangkan apa personelnya BTS, ya kan? Kalian membayangkan K-artis. Nah, seperti itulah. Tapi sekarang kalian harus bisa membayangkan dimensi 3 bangun ruang itu. Bentuknya kayak gimana? Kenyataannya bagaimana? Nampaknya seperti ini, kelihatannya seperti ini, tapi sebetulnya tidak. Ya. Kelihatannya sepertinya tegak lurus, tapi sebetulnya kalau kita lihat betul-betul di dalam benda aslinya, itu sebenarnya nggak tegak lurus. Atau kelihatannya nggak tegak lurus, tapi sebetulnya di benda aslinya ada tegak lurus. Ya, kalian harus bisa membayangkan dimensi 3. Nah, kalau kalian nggak bisa membayangkan, ini hanya, bukan nggak bisa ya, pasti kalian bisa lah membayangkan, hanya mungkin agak sulit, oke, untuk bisa memahami, untuk bisa betul-betul mengerti, paham betul, bayangan bahwa apa yang kalian bayangkan itu adalah benar. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan seperti itu, kalian langsung lihat aja ruangan di mana kalian berada. Misalnya sekarang kalian berada di kamar kalian. Nah, kalian lihat aja ruangan itu, bayangkan itu semuanya bentuknya adalah kubus. Kebanyakan ada kubus. Oke? Nah, dari situ kan kalian bisa langsung seperti lihat kenyataannya kan. Ya. Bisa ngerti di sini maksudnya? Itu kalau kalian mengalami, nah, ingat, saya dalam saya tidak memberikan gambar. Oke, gambar dimensi 3. Karena untuk saya buat soal dengan ada gambar dimensi 3, terus terang lebih sulit daripada kalau soal saya itu hanya ketik menggunakan kata-kata atau kalimat. Daripada saya yang pusing-pusing, satu orang yang pusing, lebih baik yang 27 orang kan yang pusing untuk bikin gambarnya. Betul nggak? Jaya? Betul nggak? Daripada yang saya pusing, bagusan orang lain yang pusing. Betul nggak, Jaya? Gitu, Jaya? Bapak. Daripada yang saya pusing bikin soal, lebih baik kamu yang pusing gambar soalnya kan, gambar bentuk bendanya kan. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, oke, good. Saya sudah dapat support dari si Jaya, ya. Oke, jadi sekarang gini aturannya ya. Enggak lah, itu bukan itu alasannya lah, ya. Supaya kalian sendiri juga bisa kreasi sendiri, ya. Bisa menentukan melihatnya dari sisi yang mana, dari sudut yang mana. Oke. Nah, oke, sekarang saya mau share ke kalian tentang ini. Kalian bisa nampak? Apa yang kalian nampak di situ? Layar putih, Pak. Blank page. Iya, white blank page. Oke. Sekarang di sini saya, kalau kalian biasanya gini, kalau saya biasanya bikin soal atau soal-soal yang ada biasanya gini. Sebuah kubus A, B, C, D, titik E, F, G, H. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalian harus gambarkan sendiri gambar kubus. Sekarang saya ada gambar kubus di sini. Oh, sebentar ya. Kubusnya sudah kali. Oke, ada gambar kubus di sini. Oh, sebentar. Anggaplah ini sudah betul ya gambarnya ya.
Oke, ini kan. Nah, untuk pemberian namanya, perhatikan ya, pemberian namanya ya, cara pemberian namanya. Kalian mulainya di bawah sini, A, B-nya di sini, ups, sorry. B-nya di sini, oke. Nah, C-nya belakangnya inilah kalau C-nya di sini. Kirinya di belakangnya A, berarti cacat dia. Paham ya? Oke. Nah, sekarang C-nya di sini, kemudian D-nya baru di belakangnya A. Nah, kemudian E-nya itu di atasnya A. Harus itu. Kemudian F-nya itu harus di atasnya B. Jadi kalau tadi yang bagian bawah melingkarnya ke sana, arah melingkarnya, maka yang atas juga arah melingkarnya memberikan namanya juga begitu. Paham? Paham, Pak. Paham di sini? Paham ya? Oke. Nah, kemudian G-nya di atasnya C dan H-nya di atasnya D. Nah, kemudian apakah melingkarnya harus begini arahnya? Enggak. Dia, nah kalian kasih namanya, bisa juga A-nya di sini, B-nya di sini, boleh. Kemudian C-nya di sini, D-nya di sini, boleh. Nah, kemudian E-nya di mana? E-nya tetap di atasnya A. F-nya di mana? Di atasnya B, G, dan H. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Bisa paham? Bisa. Oke. Kemudian di sini saya... Nah, sekarang apakah A-nya selalu di kiri depan? Enggak. A tidak harus selalu di kiri depan. Kalian mulai dari A di kanan belakang pun boleh. A, B-nya di mana? B-nya mau ke sini? Boleh. Kalau B, C, D. E-nya di mana? E-nya tetap di atasnya A. Di sini E-nya. Kemudian F, G, dan H. Bisa? Paham? Paham ya? Cara pemberian namanya ya? Paham, Pak. Oke. Nah, itu pemberian nama untuk dimensi 3 ini. Nah, jadi kalian tempatkan titik A ini, oke? Tempatkan titik A di mana itu bergantung kepada apa yang ditanya di soal. Contohnya misalnya, kalau kalian dapat soal seperti ini, bentar ya. Oke, di sini ada satu. Kalian nampak di sini? Apa itu? Yang warna hijau? Nampak, Pak. Apa yang warna hijau? Nampak. Hah, nggak nampak? Nampak kok, Pak. Apa kotak? Segitiga, Pak. Ya, segitiga. Segitiga di dalam kubus. Bisa bayangkan nggak segitiga itu? Bisa, Pak. Bisa nggak kalian bayang? Bisa kan? Itu segitiga di dalam kubus. Jadi segitiga itu dia berada di dalam kubus, posisinya itu kalau di langit-langit kalian, langit-langit kamar kalian, itu diagonal. Diagonal di atas, kemudian dihubungkan dengan salah satu titik sudut di lantai. Jadi segitiga itu segitiga itu nampaknya miring. Itu miring posisinya. Kalian bisa bayangkan.
Bisa bayangkan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Ini segitiganya adalah segitiga kalau saya berdasarkan yang hitam. Bingung kalian ya lihat gambar gini ya. Ruwet gambarnya. Kacau dan. Ya, Kenapa, Pak? kacau nggak gambarnya tadi? Ruwet, pusing lihatnya. Terlalu banyak garis, terlalu banyak nama. Kalau nggak Kalau saya lebih gambar baru kompleks, aja. iya, Pak. Saya gambar baru aja lagi. Satu. Atau siapa bisa gambar kubus bagus? Share di sini. Bisa nggak? Masalahnya Mungkin ini bisa. saya pakai. Hah? Siapa? Mungkin bisa sih, Pak. Kamu bisa? Ya, Pak. Oke, kalau kamu bisa kamu share. Masalahnya saya di sini pakai HP, jadi agak susah. Saya aplikasinya terbatas. Oke, coba kamu share. Saya stop share screen ya. Oke, Untuk bisa share Xavier. screen, Bapak harus kasih saya hostnya atau enggak Bapak kayak Host. kasih itu kayak permission untuk share screen Oke, kamu partisipan. gambarnya di mana? Di Paint aja Pak saya. Oh, di Paint. Ya, Sebentar. Meeting. Saya kalau mau kasih kamu host di mana ya? Masuknya, sebentar. Host controls. seharusnya tekan partisipan ya Pak. Oke, sebentar. Partisipan. Terus habis itu Xavier. Ini saya klik. Oke. Xavier. Make host ya. Xavier. Ya Pak. Oke, Xavier. You're the host now. Oke Pak. Xavier. Ya, bentar Pak. Lagi ke edit. Xavier. Ya, begini Pak. Oke, good. Oke, Xavier, kamu cuman sekarang saya nggak bisa tulis ya. Bisa tulis nggak saya? Bisa Pak pakai annotate. Oh. Oke, bisa, good. Oke, ini kok terhapus? Halo? Ya Pak. Halo, Xavier, kamu bisa dengar saya? Bisa Pak. Xavier, Halo, bisa Pak. Halo Pak. suaranya kecil ya? Halo. Bisa dengar kok Pak. Suara kamu terdengar kecil di tempat saya. Ada masalah di tempat saya. Saya mau. Halo, Xavier. Ya Pak. Bisa dengar nggak Pak? Suara saya kok jadi kecil? Oke, adalah. Anggap aja kalian bisa dengar suara saya kan? Bisa Pak. Oke, kalau ini A, kemudian di sini saya tulis B, di sini C, kemudian kok double 2? Oke, kemudian di sini D, di sini E, kemudian di sini F, di sini G, dan di sini H, gitu kan? Nah, kemudian di sini tadi saya ada gambar segitiga, gitu, ya, yang hijau, bisa ngerti?
Kenapa gambarnya Pak. gini ya, Javier? Kenapa Pak? Loncat-loncat gini. Eh, kurang Ada jelas juga ya sesuai. Pak. Enggak, saya hanya mau kasih tunjuk. Susah nih. Sebentar. Kenapa gambarnya berubah-ubah ya? Gerak-geraknya. Ini gak gerak Pak gambarnya. Sebentar. Javier, Ya Pak. tolong kamu balikkan hostnya ke saya. Oke Pak. Kayaknya repot. Gini saya susah dengar rumah suara kalian juga. Oke. Sudah ya Pak. Halo, Javier. Iya Pak. Halo. Halo. Wah, suara saya jadi saya nggak bisa dengar suara kalian jadinya. Karena tadi saya nggak bisa dengar suara kalian. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Oh, problem. Nggak enak. Nggak bisa. Halo. Halo Pak. Ya, Pak. Bisa dengar, Pak? Ada yang bisa bantu solve problem ini? Stefano, kamu tahu? Saya lagi pakai HP, Pak. Jadi nggak bisa screen sharing. Saya sekarang masalahnya suara nggak keluar. Saya klik di sini di 3 titik ini more, oke. Terus habis itu di situ ada pilihan security, chat, meeting settings, YouTube sama disconnect audio. Saya klik. Kalau Bapak disconnect audio, kita nggak bisa dengar Bapak, Pak. Halo, Pak. Saya klik itu, terus keluar you are using the device audio. Ya, kalau Halo, Bapak tapi saya tetap nggak bisa dengar suara kalian. Bisa Kak? Saya keluar dulu. Iya betul. Biasanya Terus habis bisa. itu saya join lagi. Iya. ya, Pak. Saya masalahnya nggak biasa pakai Zoom juga, sebentar ya. Terus joinnya saya nanti klik yang itu, yang link tadi yang saya share ke kalian. Iya betul Pak. Nanti salah satu Iya, kita Pak. jadi host, ntar akses Bapak masuk ke dalam sini. Jadi saya jadikan salah satu dari kalian host dulu atau saya langsung keluar aja? Ya, Biasa salah Javier satu host host saja Pak. Saya jadikan salah satu host dulu. Iya betul Pak. Oke, saya jadikan kamu host dulu, Javier. Oke. Oke, udah ya. Saya keluar ya. Oke Pak.
Halo? Halo Pak. Halo, Pak. Oke, Ya, Pak. udah dengar. Oke, thanks. Oke, udah dengar. Oke, Pak. Oke, tolong balikkan ke saya. Sudah Pak. Oh, udah. Ya. Oke, thanks. Oke, ayo. Sebentar.